Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerjasama kami, yaitu tentang pelaporan audit manajemen. Nah, kelompok kami itu di sini terdiri dari saya, Arya Rosianda Putra, yang kedua ada Calvin, yang ketiga ada Muhammad Ihsan Al-Ansori. Nah, langsung saja kita ke pembahasannya. Baik, pengertian pelaporan audit manajemen. Pelaporan pemeriksaan manajemen adalah tahap akhir dalam proses audit manajemen yang berfungsi sebagai media komunikasi antara auditor dan manajemen. Melalui laporan ini, auditor menyampaikan hasil pemeriksaan berupa temuan, analisis, serta rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja organisasi. Jadi, setelah auditor melakukan pemeriksaan, hasilnya tidak hanya dicatat, tetapi juga disampaikan kepada manajemen agar dapat dilakukan perbaikan. Lanjut, tujuan pelaporan audit manajemen. Tujuan pelaporan audit manajemen adalah untuk menyampaikan hasil evaluasi kinerja organisasi, menginformasikan adanya kelemahan dan sistem atau prosedur, serta memberikan rekomendasi perbaikan. Laporan ini membantu manajemen dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional perusahaan. Dengan adanya laporan ini, manajemen dapat mengetahui bagaimana yang sudah baik dan bagaimana yang perlu diperbaiki. Lanjut, karakteristik pelaporan audit manajemen. Yang pertama, objektif, yaitu disusun berdasarkan fakta dan bukti yang akurat tanpa dipengaruhi opini atau kepentingan pribadi. Yang kedua, jelas dan mudah dipahami. Menggunakan bahasa yang sederhana, sistematis dan tidak membingungkan. Yang ketiga, ada lengkap. Memuat seluruh informasi penting seperti temuan, penyebab, dampak, dan rekomendasi. Yang keempat, ada konstruktif, tidak hanya menunjukkan kesalahan, tetapi juga memberikan solusi atau saran perbaikan. Yang terakhir ada tepat waktu, disampaikan sesuai jadwal agar hasil audit dapat segera ditindaklanjuti oleh manajemen. Ini saya akan membahas tentang prinsip penyusunan pelaporan audit manajemen yang terdiri dari 5. Yang pertama adalah kondisi, yaitu adalah keadaan atau fakta yang ditemukan auditor selama proses pemeriksaan. Terus yang kedua itu ada kriteria, yaitu adalah standar kebijakan atau aturan yang seharusnya menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan. Lalu di sini tuh ada yang ketiga, yaitu sebab. Itu adalah faktor atau alasan yang menyebabkan terjadinya perbedaan antara kondisi dan kriteria. Lalu di sini ada yang keempat, yaitu akibat, adalah dampak atau resiko yang timbul akibat adanya permasalahan tersebut. Lalu di sini ada yang kelima, yaitu rekomendasi, adalah saran atau tindakan perbaikan yang diberikan untuk mengatasi masalah dan mencegah terulang kembali. Lalu yang selanjutnya di sini ada struktur umum laporan audit manajemen. Yang pertama tuh ada pendahuluan, yang kedua tuh ada ruang lingkup audit, yang ketiga ada rekomendasi, yang keempat ada metodologi audit, yang kelima adalah kesimpulan. Untuk pendahuluan berisi latar belakang, untuk ruang lingkup berisi batasan serta area, yang ketiga ada rekomendasi, saran atau tindakan, yang keempat ada metodologi yaitu menguraikan metode dan teknik yang digunakan. Yang kelima dan kesimpulan, yaitu ringkasan penilaian auditor terhadap audit serta keseluruhan. Yang ketiga, yaitu proses penyusunan laporan audit manajemen. Dan itu mengumpulkan data dan mengolah temuan gitu. Audit menghimpun serta menganalisis seluruh bukti dan hasil pemeriksaan. Nah, yang kedua itu ada diskusi hasil dengan pihak terkait. Berisi temuan yang dibahas bersama manajemen atau unit terkait untuk klarifikasi dan konfirmasi. Yang ketiga ada penyusunan draft laporan. Ini tuh berisi auditor menyusun laporan awal yang memuat temuan. Yang ketiga ada review internal auditor, berisi laporan ditelaah kembali untuk memastikan kelengkapan. Yang kelima itu ada finalisasi dan penyampaian. Yaitu berisi laporan disempurnakan lalu disampaikan secara resmi kepada manajemen. Bentuk laporan audit manajemen dibagi menjadi 4. Yang pertama, laporan tertulis formal.
adalah dokumen yang resmi yang berisi hasil audit secara lengkap, sistematis, dan struktur. Yang kedua, ringkasan eksekutif, di mana ada uraian singkat yang memuat inti temuan dan rekomendasi utama agar mudah dipahami pimpinan. Yang ketiga, presentasi pada manajemen adalah penyampaian hasil audit secara langsung untuk menjelaskan temuan dan memberikan klarifikasi. Lalu yang terakhir ada memorandum internal, di mana laporan singkat yang digunakan untuk menyampaikan informasi atau temuan tertentu kepada pihak internal perusahaan. Lalu ada hambatan pelaporan pemeriksaan manajemen yang dibagi menjadi 4. Yang pertama, resistensi manajemen. Pihak manajemen kurang menerima atau menolak temuan audit karena merasa dikritik. Yang kedua, kurangnya data pendukung, di mana bukti atau informasi yang tersedia tidak lengkap sehingga menyulitkan penyusunan laporan. Yang ketiga, bahasa laporan terlalu teknis, di mana pengguna istilah yang rumit membuat laporan sulit dipahami oleh pembaca. Yang keempat, rekomendasi sulit diterapkan. Saran perbaikan tidak realistis atau membutuhkan sumber daya besar. Lalu ada ciri-ciri pelaporan audit manajemen yang baik. Yang pertama, akurat dan dapat dipercaya. Yang kedua, berorientasi solusi. Yang ketiga, disertai bukti cukup. Yang selanjutnya, tepat waktu. Dan yang terakhir, bahasa profesional. Di slide terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulannya adalah pelaporan pemeriksaan manajemen merupakan tahap penting dalam audit manajemen yang berfungsi sebagai alat komunikasi untuk menyampaikan hasil evaluasi sekaligus menjadi sarana dalam meningkatkan efektivitas dan kinerja organisasi. Cukup sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.